Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, bersekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dalam Worship Night yang diadakan pada hari Rabu 15 September jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel, disertai renungan bersama Pendeta Dr. Rubin Ardi Abraham. Nyanyian pujian di waktu malam. Tiada pernah berubah. Selamat pagi saudara sekalian. Salam. Saya berharap kita yang mengikuti ibadah hari ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Dia tetap berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati memohon agar kita merasakan lawatan Roh Kudus. Dan hari ini kita mengalami Tuhan dan kita yang mengikuti ibadah ini mendapatkan kekuatan dan pengharapan baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu walaupun melalui online. Bapa yang baik, kami berdoa dimanapun kami berada hari ini yang mengikuti ibadah secara online, biarlah lawatanmu tetap ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu menopang di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayan-pelayan-Mu yang ngambil bagian pada hari ini, tim PW, dan juga pembicara, dan juga semua yang turut terlibat dalam proses ibadah online ini. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu di dalam kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini ibadah kami Tuhan Yesus, dan kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur, dan kami siap diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Seberapa banyak dari kita yang merasakan sukacita di dalam Tuhan hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari dimanapun kita berada, saya percaya Roh Kudus hadir dan siap melawat setiap kita. Mari kita mau angkat penyembahan kita mau angkat pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dialah yang layak menerima segala pujian penyembahan kita. Mari sama-sama kita mau teduhkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang layak hadir di tempat ini. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak disembah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia
Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, mari angkat sembahmu, angkat pujianmu, sebab Dia layak, Dia sungguh layak. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Kami sembah Engkau dalam roh kebenaran. Engkau yang layak, Engkau Yesus Tuhan. Kami haus akan Engkau, hati kami rindukan. Kami angkat hati kami, angkat sembah kami. Kami angkat tangan kami menyembah Engkau yang maha tinggi. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama lebih antusias lagi untuk meninggikan Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita bangga memiliki Allah yang baik seperti Yesus. Haleluya. Terima kasih. Nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sama katakan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga
memilikimu. Ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dia layak ditinggikan. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau sepanjang hidup kami. Bersama-sama kita katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan
Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menyampaikan firman pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berjaga-jaga di Akhir Zaman. Mari kita akan baca Roma 13 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara sekalian, adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal bahwa kita hidup dalam satu dunia yang semakin tua. Sumber alam makin lama kian menipis dan tidak lama lagi akan segera habis. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sosial media bongkahan pulau es raksasa yang sangat besar di Antartika telah terbelah. Karena apa? Karena masalah pemanasan global yang terjadi. Dan ini akan meningkatkan derajat panas bumi ini. Ya, dunia di mana kita tinggal ini akan segera berakhir. Dan Tuhan Yesus Kristus akan datang lagi pada puncak sejarah dunia. Kapan hal itu terjadi? Tepatnya kita tidak tahu. Karena Matius 24 ayat 36 berkata tentang hari kedatangan anak manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena itu kita tidak boleh menghitung-hitung, meramal-ramal kapan kira-kira Tuhan akan datang kembali. Kalau malaikat dan anak manusia pada waktu itu tidak tahu, pendeta tidak boleh sok tahu tentunya. Tetapi yang jelas, Roma 13 ayat 11 tadi berkata bahwa keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sudah makin dekat lagi. Nah, di ayat 12 dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Itu menunjukkan sebentar lagi surya kebenaran akan segera muncul. Yesus akan datang. Dalam Wahyu 3 ayat 11, Yesus sendiri pernah berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, karena Tuhan bilang, aku datang segera, kita harus waspada. Kita tidak boleh menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Karena kita nggak pernah diangkat menjadi tim itu yang memikirkan, menghitung-hitung kapan Tuhan datang. Tapi mari kita menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Nah, walaupun kita tidak tahu kapan kedatangannya, kita harus mengerti apa tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Para murid pernah menanyakan hal ini langsung kepada Yesus dalam Matius pasal 24. Dan di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Alkitab mengingatkan, di akhir zaman akan muncul banyak penyesat-penyesat, Mesias-Mesias palsu. Saudara, beberapa waktu yang lalu muncul sebuah gereja yang bernama Gereja Tuhan yang Maha Besar, yang mengatakan bahwa Mesias itu sudah datang ke dunia. Kalau dulu sebagai laki-laki, Yesus sekarang datang sebagai perempuan. Mereka sangat aktif di sosial media. Bahkan dalam bahasa Indonesia, kita harus waspada. Ini adalah salah satu penyesat yang muncul di akhir zaman. Jangan dengarkan mereka. Ciri yang berikutnya adalah di ayat 6 dan 7a.
Dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Sepanjang sejarah peperangan sudah terjadi di mana-mana, menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak, kerugian harta benda yang tidak sedikit. Tapi manusia dengan angkara murkanya masih tetap melanjutkan peperangan. Bahkan mereka menyiapkan diri untuk menyambut perang dunia ketiga, saudara. Nah, di dalam kitab Wahyu, kalau saudara pelajari, nanti pada waktu Antikris memerintah, akan ada 2 perang besar yang melibatkan negara-negara di dunia. Perang pertama disebut Gog dan Magog. Ini adalah perang antara kerajaan-kerajaan di utara Israel dan juga di selatan Israel akan menjepit mereka. Kalau saudara tarik garis lurus dari Israel, di atasnya itu Turki. Di atasnya lagi adalah Rusia atau negara dulunya Uni Soviet. Sedangkan selatannya adalah negara-negara Afrika. Berkaitan dengan itu juga negara-negara Arab. Akan terjadi perang utara dan selatan. Tapi kemudian akan disusul oleh perang kedua yang juga tidak kalah hebatnya, yaitu perang Harmagedon. Kalau yang pertama utara dan selatan akan menjepit Israel, yang kedua ini barat, negara-negara barat, Eropa dan sekutunya akan berperang dengan negara-negara timur. Akan ada 200 juta orang datang dari timur. Saya percaya China pasti ikut serta, mungkin dia akan kerjasama dengan negara-negara yang lain, barangkali Jepang atau Korea Utara dan sebagainya, menjepit Israel. Tapi pada waktu perang Harmagedon itulah Tuhan Yesus akan datang kembali menghukum antikris dan mencampakkan iblis dan pengikutnya 1000 tahun lamanya di dalam jurang yang tak terduga dalamnya. Peperangan itu sudah terjadi dan akan terjadi lagi dalam skala yang lebih besar. Ini merupakan tanda kedatangan Kristus. Tanda yang ketiga adalah ayat 7b, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan menghantui banyak umat manusia hari-hari ini. Karena itulah di Indonesia Presiden Jokowi membuka banyak lumbung pangan di mana-mana, menggerakkan orang-orang untuk mulai bercocok tanam. Tahukah saudara, menurut Persatuan Bangsa-Bangsa, setiap malam diperkirakan ada 100 juta anak kecil yang tidur dengan perut kosong. Dan setiap tahun diperkirakan ada 12 juta bayi yang mati karena kelaparan. Ini sesuatu yang menyedihkan. Alkitab juga mencatat bahwa akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Oh, tiap berapa hari sekali kita mendengar gempa bumi di berbagai tempat. Di Haiti, beberapa waktu yang lalu dihantam gempa bumi hebat. Di Indonesia juga sering sekali terjadi gempa bumi. Baik vulkanik karena letusan gunung berapi, tapi juga yang sangat berbahaya itu tektonik, saudara. Karena lapisan bawah bumi yang bergeser. Itu merupakan tanda kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Dan tanda berikutnya dicatat pada Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini bicara soal aniaya yang akan terjadi dan kemurtadan dari orang-orang yang tidak bertahan akan terjadi. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen di Afghanistan menjadi sangat ketakutan karena Taliban memegang kekuasaan. Dan dari sejarah waktu yang lampau mereka menyiksa anak-anak kecil, wanita-wanita, bahkan orang-orang Kristen. Dan hari-hari ini pun kita mulai mendengar beberapa hamba Tuhan mulai dicari door to door sehingga mereka harus melarikan diri. Dan kemudian mereka mengalami penyiksaan, bahkan ada yang mati dibunuh. Sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bukan hanya di Afghanistan, tapi banyak negara lain juga seringkali mengalami aniaya. Tetapi di ayat 13 ada firman yang berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya, ini janji Tuhan. Ayo kita bertahan sampai akhir. Artinya jangan menyangkali Kristus. Harus memiliki iman yang teguh di dalam Dia.
Karena manusia hanya bisa membunuh tubuh dan tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Tapi Tuhan bisa mencampakkan manusia ke dalam api neraka kalau kita tidak sungguh mengasihi Tuhan, tidak setia kepadanya. Tapi bagi orang yang setia, mahkota kehidupan Tuhan akan berikan. Kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah saudara, kedatangan Tuhan ke dunia ini akan terjadi dalam 2 tahapan yang berbeda. Nah ini kita perlu paham. Pertama disebut sebagai pengangkatan atau rapture. Orang-orang percaya itu akan diangkat ke angkasa, bertemu dengan Tuhan di sana, lalu dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan setelah kurun waktu tertentu, Kristus dan orang-orang kudusnya akan datang kembali dari sorga untuk menjejakkan kaki di bumi. Mendirikan kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai dengan ibu kotanya di Yerusalem di Palestina, yang setelah 1000 tahun akan merger, bergabung dengan kerajaan kekal, yaitu ada pemisahan antara sorga dan neraka. Bagaimana peristiwanya itu akan terjadi? Bersyukur 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mencatat peristiwanya. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita bilang pertama, penghulu malaikat akan berseru. Ya, kita berkata Mikael adalah penghulu malaikat. Dia akan berseru, saya nggak tahu seruannya apa. Mungkin dia teriak, Tuhan datang. Lalu sangkakala Allah berbunyi, tut. Mungkin suaranya seperti itu. Ya, pasti bukan tererererereret. Yang datang si Unyu, bukan Tuhan kalau suaranya begitu, saudara. Nah, tetapi setelah sangkakala Allah berbunyi, Yesus akan turun dari sorga. Lalu orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Kubur-kubur akan terbelah. Orang yang sudah mati akan bangkit mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh seperti yang dimiliki oleh Yesus setelah dia bangkit juga dari antara orang mati. Dan bagaimana dengan orang percaya? Kalau saya dan saudara masih hidup pada hari kedatangan Tuhan, kita tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Wow, ini luar biasa. Tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Lalu orang yang mati dalam Kristus yang telah diubah, dan kita yang masih hidup yang juga mengenakan tubuh kemuliaan akan diangkat bersama-sama menyongsong Kristus di awan-awan. Sehingga kita bisa nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Bisa lagu itu? Kalau tidak bisa belajar dulu. Sebab kalau nggak bisa jangan-jangan diturunin lagi saudara sekalian ya. Ya maksud saya, ayo kita siapkan diri kita karena kedatangannya pasti terjadi. Nah, yang penting sekarang bagaimana sikap kita menyambut kedatangan Tuhan tahap pertama, yaitu pengangkatan di awan-awan itu. Dalam Matius 24 ayat 40 sampai 42 dikatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa yang kita harus lakukan menjelang kedatangannya yang makin dekat? Kata kuncinya, berjaga-jaga. Karena orang yang berjaga-jaga, hidup di dalam kebenaran, kekudusan akan diangkat bersama dengan Kristus. Tetapi yang ditinggalkan akan masuk di dalam masa aniaya dari si antikristus. Nah, kapan Yesus akan datang? Ini banyak tafsiran yang berbeda paham. Ada yang bilang pengangkatan akan terjadi di awal masa aniaya. Pre-tribulation. Ada yang bilang di tengah masa aniaya, setelah antikris memerintah dulu 3,5 tahun dari 7 tahun masa dia memerintah. Ini disebut mid-tribulation.
Tapi ada juga yang berkata post tribulation. Pengangkatan akan terjadi di akhir masa aniaya. Saudara-saudara, yang penting adalah kita ini menyiapkan diri untuk diangkat. Jangan bertengkar. Sebelum aniaya, di tengah aniaya, di akhir masa aniaya. Oh ribut, malah nggak diangkat nanti repot. Saudara sekalian, karena itu mari kita penekanannya bukan mencari-cari kapan sih waktunya Tuhan datang, kapan sih waktunya pengangkatan. Tapi bagaimana sikap kita menjelang pengangkatan itu. Itu yang paling penting. Dan Alkitab mengucapkan hal ini, berjaga-jagalah. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 berkata demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Haleluya. Jadi kata kunci yang kita harus pegang baik-baik, sikap hidup di akhir zaman adalah berjaga-jaga. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, berjaga-jaga itu pertama artinya bersiap sedia, waspada, berhati-hati. Tapi kata kedua, untuk memahami berjaga-jaga adalah tidak tidur semalam suntuk. Berjaga-jaga artinya terjaga, bangun, tidak tidur. Dan inilah yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 11 tadi. Bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudara, kita tidak boleh tertidur secara rohani. Harus bangun, wake up, sadar, terjaga. Sebab orang yang tidur tidak sadar apa yang terjadi. Oh, kita sibuk melakukan berbagai hal. Seakan-akan dunia ini akan berlangsung terus sampai selama-lamanya. Tiba-tiba hari Tuhan datang menyergap kita dan kita tidak siap. Bagi orang yang tidak siap, kedatangannya itu seperti pencuri. Tapi bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangannya justru seperti mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanita. Dan kita akan dibawa di dalam kemuliaan, dalam sukacita yang tak terkatakan. Nah, sekarang apa aplikasinya, penerapan simpel dalam kehidupan kita? Saudara, untuk berjaga-jaga itu ada hal yang harus kita tanggalkan atau buang, yaitu perbuatan kegelapan. Sebaliknya, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa saja yang kita harus tanggalkan? Ada 3 hal yang saya mau jelaskan berdasarkan ayat tadi. Yang pertama, tanggalkan pesta pora dan kemabukan. Jangan hidup hura-hura seperti orang pada zaman Nuh, seperti orang pada zaman Lot, makan, minum, kawin, mengawinkan. Kawin nggak apa-apa, tapi kalau kawin mengawinkan, kawin mawin artinya nikah cerai, nikah lagi cerai, wah sana sini. Itu jelas hidup di dalam dosa. Makan pun nggak dosa, tapi rakus itu dosa, saudara-saudara. Saudara tahu ada orang yang mati gara-gara lingkar perutnya itu lebih panjang dari tinggi badannya. Mati dia, istilahnya perutnya meletus, saudara. Makan nggak dosa, tapi jangan rakus, jangan serakah. Saudara tahu 60% orang yang ada di Amerika Serikat dan Eropa itu overweight, kelebihan berat badan. Karenanya mari kita bukan hidup untuk makan, tapi sebaliknya kita makan untuk hidup, tapi hidup kita sendiri digunakan untuk memuliakan Tuhan. Hal kedua yang kita harus tanggalkan adalah percabulan dan hawa nafsu. Ini sesuatu yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, pada masa kini percabulan dan hawa nafsu dianggap sesuatu yang biasa, ya. Mau cabul sama lawan jenis, sama sesama jenis, itu dianggap biasa, hak asasi manusia. Oh, ini jelas sekali akan mendatangkan hukuman Tuhan seperti kepada orang di zaman Sodom dan Gomora. Karenanya di Roma 13 ayat 14b tadi dikatakan, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Keinginan daging, hawa nafsu harus ditekan, harus dimatikan, harus bertobat kita ini dari segala dosa pada pikiran, pada mata, pada perbuatan, pada sikap hati, pada apapun juga. Kita mau hidup kita dikuduskan makin berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup sampai hari ini, jangan digunakan untuk kesenangan dosa, tapi sebagai kesempatan untuk kita berbalik, bertobat kepada Tuhan. Karena 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan gak mau ada satupun orang masuk neraka. Tapi ada syaratnya. Harus berbalik, harus bertobat kepada Kristus, beriman kepada Dia agar kita diselamatkan. Saudara sekalian, hal ketiga perbuatan gelap yang harus ditinggalkan adalah perselisihan dan iri hati. Jangan hidup di dalam kebencian, dendam sama anggota keluarga, dendam sama teman dulu yang pernah dekat, sekarang menjadi musuh yang paling utama. Ayo kita tinggalkan semuanya itu. 1 Yohanes 3:15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apa cirinya orang itu lahir baru? Kalau kasih Allah mengalir dalam hidupnya sehingga dia bisa mengampuni orang lain. Sehingga ketika orang menyakiti kita bisa seperti Yesus yang berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 3 hal dosa yang kita harus tanggalkan. Jangan sampai kita melakukan 3 hal ini pada saat di mana Yesus segera akan datang. Tetapi sebaliknya, kenakanlah, kata firman, perlengkapan senjata terang. Ayat 14 berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah perlengkapan senjata terang itu. Artinya, jadikanlah Yesus bukan hanya sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita, tetapi menjadi Tuhan, menjadi Raja yang kita taati 100%. Biar dia menguasai hidup kita, membuat kita menjadi anak terang, orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara, berikan hidupmu 100% bagi Yesus. Jangan cuma 90% atau bahkan 99,9%. 100% bagi Yesus atau tidak usah sama sekali. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Yesus sanggup mengisi hati kita yang kosong. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini jutaan manusia di dunia mengeluh dan menangis mencari pemuasan hati. Mereka mencarinya dalam uang, dalam gelar, dalam ketenaran, dalam nafsu. Semuanya kosong. Seperti yang pernah disampaikan seorang yang bernama Agustinus dalam bukunya My Confession, pengakuanku. Dia bilang, ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah sebelum kami mendapatkan ketentraman di dalam Engkau. Saudaraku yang hatinya gelisah, datanglah kepada Yesus. Bertobatlah dan katakan, Tuhan, Engkau melihat hatiku yang kosong. Ampunilah dosaku, masuklah di dalam hidupku. Kalau Engkau menjadikan Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Raja, Engkau diselamatkan oleh Tuhan. Hatimu akan penuh dengan sukacita. Saya teringat Raja rock and roll sepanjang masa yang sangat populer pada zamannya, Elvis Presley. Oh, kaya raya, tenar. Tetapi menjelang akhir hidupnya, dia minta seorang temannya yang bernama Denny Miller. Dia bilang, Denny, maukah engkau menyanyikan sebuah lagu bagiku? Lagu apa, Elvis? Dan Elvis ternyata tidak minta lagu rock and roll untuk dinyanyikan. Elvis berkata, nyanyikan bagiku lagu Rock of Ages. Batu karang yang teguh, itulah Yesus Kristus. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Lihat saudara, Raja rock and roll menjelang akhir hayatnya, dia justru rindu Rock of Ages, Tuhan Yesus Kristus,
menjadi perlindungan kehidupannya. Betapa kita membutuhkan Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan kekal. Nabi hanya bisa memberikan tawaran keselamatan, bukan kepastian. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Yesus bukan cuma nabi, bukan cuma rasul. Dia adalah Tuhan Allah yang telah datang di dalam rupa manusia. Dia mencari orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Dia memikul salib bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa yang menyebabkan dia rela menanggungnya. Dosa kita, dosa saya dan saudara yang dipikulnya. Dan kalau engkau bertobat percaya, dosamu diampuni, engkau dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, undanglah Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah berita Injil. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus kita jadikan sebagai perlengkapan senjata terang? Sebagai Raja, sebagai Tuhan. Karena Yesus akan memakai kita menjadi alat terangnya. Kita berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang kotor kita tinggalkan. Sekarang kita hidup baru. Hidup yang dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya percaya Allah punya rencana sejak jutaan tahun yang lalu. Dia sedang memilih orang-orang percaya di akhir zaman untuk menjadi alatnya, dipakai Allah secara luar biasa. Dan saya mau katakan, orang yang sedang dia cari adalah engkau. Saudara yang sedang dicari oleh Allah. Saudara yang akan dipakai oleh Allah. Maukah engkau berkata, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Aku tidak mau menjadi alat iblis, tapi menjadi hamba Tuhan. Aku tidak mau mengikuti keinginan diriku sendiri, tapi keinginan Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini, saya percaya ada revival besar akan terjadi. Saya membaca sejarah, ada revival after plague, atau setelah masa wabah. Di abad kedua misalnya ada wabah Antonin, seperempat kekaisaran Romawi. Orang-orang di sana mati karena wabah itu. Namun ini kemudian menyebabkan penyebaran kekristenan melalui pelayanan kasih dari orang-orang percaya kepada orang-orang susah, dan juga pelayanan-pelayanan rohani yang mereka berikan kepada masyarakat luas pada masa wabah itu. Abad ketiga ada wabah Siprianus. Ini seperti wabah Ebola. Tapi kekristenan justru makin bertambah pesat pertumbuhannya pada saat masyarakat melihat pelayanan kemanusiaan dari gereja-gereja. Abad ke-16 wabah pes terjadi di Jerman, di Eropa. Tetapi orang-orang Kristen tidak meninggalkan pos pelayanannya. Para pendeta, para dokter, wali kota Kristen tetap melayani masyarakat seperti biasa walaupun mereka punya kemungkinan untuk tertular dan mati. Tetapi kemudian orang melihat dedikasi dan pelayanan kasih para pengikut Kristus itu menjamah hati masyarakat non-Kristen. Sehingga akhirnya penuaian jiwa terjadi. Bukankah hal itu juga bisa terjadi pada masa ini? Ketika pandemi COVID-19 merajalela di mana-mana. Saudara, kita harus bangkit menjadi alat kemuliaan Allah. Menyatakan kasih lewat pemberitaan Injil. Lewat pelayanan kasih holistik, diakonia yang kita lakukan supaya hati orang yang selama ini tertutup oleh Roh Kudus, hatinya digerakkan dan terbuka. Dan Matius 24 ayat 14 akan tergenapi pada zaman kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, mari kita berjaga-jaga. Hiduplah di dalam doa, intim dengan Tuhan. Hidup kudus, taat kepada firman. Dan hidup untuk memberitakan Injil. Sehingga kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita juga sudah beribadah. Kini saatnya kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat dan doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, bahkan juga persembahan yang kami beri, dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Berkati kami semuanya agar kami tetap semangat memuji dan memuliakan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada kesempatan ini, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari kami berdoa, Tuhan berkati Indonesia, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Presiden kami Pak Jokowi dan juga para menteri, Tuhan memberikan hikmat sehingga dapat bekerja sama, akan vaksin yang sudah disebarkan ke beberapa provinsi, biarlah juga dapat menjadi kekuatan bagi bangsa kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Pada akhirnya kami berdoa buat para pemimpin rohani kami, Tuhan memberkati Om Julius dan keluarga, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Juga Pak Pendeta Rubin Adi dan Ibu Lena dan juga keluarga besarnya, Tuhan memberkati. Dan juga Pak Suito, Bu Eti dan seluruh keluarga besar. Dan seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun kami berada, kami dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan luputkan kami, Tuhan menjagai kami, sehingga kami semuanya ada dalam keadaan yang baik oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat, mari siapkan hati, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.